Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 7 Agustus 2026 teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita harus awali dengan kopi deh teman-teman ya. Wah, mantep banget nih teman-teman ya. Pagi-pagi ngopi bahas market. Wah, enak banget ya kak. Oke, langsung aja deh kita mulai deh ya. Kita bahas dari saham TOTL. Untuk saham TOTL dijelas teman-teman ya, ketika harga sedang naik tinggi seperti ini bukan waktunya buat kalian beli kak. Ini justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Nah tapi benar nih teman-teman, sesuai dengan yang saya bilang nih ya. Biasanya kalau harga naik tinggi itu diawali dengan base kak. Ya, pasti diawali dengan base kalau dia naik tinggi ya. Itu bisa kalian lihat aja tuh kak di saham-saham multi bagger tuh teman-temannya, coba kalian lihat ya. Rata-rata sebelum dia meledak tinggi itu pasti ada base kak. Nah tapi ingat, bukan berarti kalian buka market ada base teman ya. Langsung main klik aja. Iya, kalau dijebolnya ke atas, kalau dijebolnya ke bawah juga dalam kayak juga sadis teman ya. Nah kalau untuk sekarang nih ya, untuk saham TOTL nih, ya jelas kalau saya mau masuk di saham TOTL, saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga. Ingat, ketika harga sedang naik tinggi itu adalah level yang paling bahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Nah jadi kalau saya mau masuk di saham TOTL, saya akan tunggu dia koreksi dulu nih kak. Ya, oke, saya akan tunggu dia koreksi dulu nih. Nah nanti ketika dia koreksi temen ya, oke, ketika dia koreksi kak, dan tentu kalian mau tahu dong koreksinya ini sampai mana. Misalkan nih temen ya, dia sudah muncul nih kak, candle merah nih ya di ujung-ujung harganya nih, atau kayak dari reversal deh. Bisa kalian klik Fibonacci, kalian tarik nih kak dari bawah ke atas. Nah di dalam Fibonacci ini ingat banyak angka, tapi tidak semua angka ini penting. Bisa kalian tandain aja nih kak ya. Yang pertama di 382% nih ya, kalian tandain aja nih kak di 382%, di 50% ya, dan di 618%. Nah, kalian tandanya di 3 angka itu, karena nanti kalau kalian mau ya kalian harus tunggu dulu harganya itu masuk ke salah satu area tersebut. Nah tapi ingat, ketika harga sudah mulai masuk ke salah satu area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi teman ya. Oke, kita butuh yang namanya konfirmasi kak ya. Oke, nah konfirmasinya itu apa? Dari stokastik yang harus berada di bawah ya, lalu reaksi harganya juga harus mendukung. Kalau ini sudah terjadi baru bisa dieksekusi kak. Stop lossnya bisa dibawa ke reversal ya, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk saham raja nih kak ya. Nah, untuk saham raja ini kalian perhatiin deh ya. Wah ini jadi membuat sideways nih kak, bukan base, namanya sideways. Karena apa? Karena masih ada lika-likunya kak. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini sideways. Kalau base itu cuma candle doang tuh baris teman ya. Oke, cuma candle doang baris. Nah tapi ini sudah ada lika-likunya. Nah ini masih masuk ke dalam kategori sideways kak. Jadi kalau sideways ya cara yang paling aman teman ya. Kalian bisa menunggu dia retest, atau kalian mau spekulasi teman ya, dia jebol kalian hajar, ya itu sebenarnya bisa-bisa aja kak. Karena memang sideways ini juga range-nya tidak terlalu lebar teman ya, dan take profit tetap kak di resistance terdekatnya ya. Oke, kalau mau cara aman ya tunggu di retest teman ya. Tunggu di retest kak ya. Dia jebol ke atas dan kalian bisa tunggu dia koreksi. Nah nanti ketika dia koreksi kalian bisa masuk ketika dia terjadi pullback ya. Harga akan bergerak naik dan take profitnya bisa kalian ukur pakai Fibonacci nanti. Kalau kalian menunggu dia retest ya. Kalau dia menunggu dia retest, targetnya bisa kalian ukur pakai Fibonacci. Mungkin bisa kalian tandain di 1618 sebagai target yang idealnya. Nah kira-kira seperti itu teman ya. Stop loss tetap kak di bawah candle reversalnya ya, atau tidak boleh lebih dari 10% deh. Oke, kita lanjut lagi untuk saham LED nih kak. Untuk saham LED ini kalau diperhatikan nih kak ya, oke. Jadi yang pertama jelas dia sudah transisi kak dari trend bearish, sekarang sudah mulai masuk dalam awal permulaan daripada trend bearish. Nah tapi ingat, ketika harga sedang naik tinggi jangan entry di ujung-ujung harga. Kalian bisa tunggu dia koreksi temen ya. Nah, kalian bisa tunggu dia koreksi ke dalam area tersebut. Kenapa? Ini demand zone kak. Demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya kak. Jadi pembeli itu ngumpul kak di sini, temen ya. Oke, pembeli itu ngumpul di sini. Dan nanti ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, ingat kita butuh yang namanya konfirmasi. Stokastiknya harus berada di bawah. Harga masuk ke dalam demand zone, stokastiknya harus berada di bawah. Lalu reaksi harga juga harus mendukung. Kalau ini sudah terjadi, silahkan bisa dieksekusi. Stop lossnya bisa di setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ERA nih kak. Untuk saham ERA udah kena TP temennya, ini jelas sekali kak ya. Ini ya TP-nya ya sideways retest kak, yang seperti saya jelasin di awal-awal temennya. Ini retest nih kak ya.
jebol ke atas ya, dia turun ke bawah. Nah ini retest nih Kak ya. Nah jadi kalau misalkan nanti ada sideways lagi nih Kak ya, ini cara entry yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi sideways. Dia jebol ke atas, dia koreksi. Nah ya, nanti ketika dia terjadi pullback, tentu harus disertai konfirmasi ya. Stokastiknya harus berada di bawah atau golden cross ya, candle reversal yang mendukung, baru dieksekusi. Dan targetnya ini ngitungnya pakai Fibonacci, tarik dari atas ke bawah dapat 1618. Nah kira-kira seperti itu. Udah kena TP. Jadi kalau kalian baru ada rencana mau masuk sekarang, bagaimana ya? Tunggu dia koreksi Kak ya. Karena kalau harga sedang naik tinggi seperti lu bisa diseret ke bawah. Jadi lebih baik tunggu dia koreksi. Nah nanti ketika dia koreksi, contoh misalkan di sini ada unfill order. Nah ya kalian bisa tunggu di harga tersebut. Dan ketika harga sudah masuk dalam area tersebut, perhatikan konfirmasinya ya. Konfirmasi ada, eksekusi nggak ada ya, jangan Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BIP. Nah untuk saham BIP ini sideways dan caranya sama aja temennya. Kita bisa menggunakan retest, itu cara yang paling aman seperti yang tadi Kak ya. Oke, BNBR juga sideways Kak, caranya sama ya, lebih baik menggunakan retest seperti yang tadi. Oke, kita lanjut untuk saham Dewa. Dewa juga sama temennya ya. Nih oke, ini sideways ya. Kemarin awalnya base temennya. Nah tapi wah ini sekarang sih udah jadi sideways Kak ya. Jadi sideways lebih baik tunggu dia retest sama aja Kak ya. Kita lanjut untuk saham BP. Oke, saham BP sudah mulai running nih Kak ya, karena kemarin udah sesuai dengan planning kita. Yang pertama dia sudah transisi dari bear ke bull ya. Di sini ada area demand zone temen ya. Nah ketika dia masuk ke dalam area demand zone sudah terkonfirmasi oleh candle reversal dan targetnya sih masih ada di sini Kak. Nah tapi nanti kita perhatikan deh, karena pergerakan harga sudah mulai landai nih Kak ya. Ingat temen ya, ciri-ciri harga itu tersendat ya. Ciri-ciri harga itu gagal reversal, dia itu tersendat-sendat tuh Kak di sini ya. Nah ini udah ada candle doji nih. Ini spanning top candle nih, kalian perhatikan baik-baik nih Kak ya. Spanning top candle ini artinya apa? Tren sebelumnya lemah ya teman-teman ya. Tren sebelumnya lemah dan kita butuh konfirmasi. Maksudnya bagaimana tren sebelumnya lemah? Kalau misalkan nanti dia terkonfirmasi oleh candle merah keluar Kak ya, artinya apa? Dia akan turun. Kalau misalkan nanti dia terkonfirmasi oleh candle yang lebih tinggi lagi, diemin aja dulu Kak ya, karena kemungkinan besar dia akan naik nih Kak sampai area resistance terdekatnya. Nah ya, kan bisa tunggu konfirmasi candle selanjutnya. Kalau misalkan nanti dia muncul candle merah, jangan mikir dua kali, langsung cut, karena di sini sudah ada candle pembalikan teman ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham CDIA. CDIA juga udah sesuai dengan plan banget nih kayak, dia masuk ke dalam area demand zone langsung lari tuh Kak. Targetnya bisa di mana? Bisa di resistance terdekatnya dulu teman ya. Oke, kita nggak usah jauh-jauh, ingat kita trader itu jangka pendek teman ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Bufa. Untuk saham Bufa, nah kalian perhatikan baik-baik ya. Saya mau masuk nih Kak kemarin ya, saya akan coba lagi deh ya. Kemarin kena stop loss teman ya. Oke, kena stop loss. Nah sekarang di ini kan coba deh, nanti kalau misalkan ya ada candle yang penutupannya di atas garis biru ini, coba saya akan eksekusi lagi deh teman. Kemarin kena stop loss nih Kak ya, di sini nih teman ya. Yang wajar Kak, namanya juga trader teman ya. Cut loss, stop loss itu hal yang biasa. Kalau kalian tidak mau bertemu dengan hal seperti ini, jangan jadi trader, jadi investor ya. Oke, kita lanjut untuk saham Medco. Untuk saham Medco sama sideways. Sideways bagaimana cara entry-nya? Nunggu dia retest, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk di area tersebut ya pakai stop lossnya Kak. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian main klik di sini aja, harga turun, dia gagal jebol area supportnya, kalian bisa diseret terus makin bawah. Nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang bahaya Kak ya. Kira-kira seperti itu deh. Oke deh teman-teman, mungkin untuk video rekomendasi dan trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Saya Ridho Shihab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.